Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Anggreni, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu pengelolaan kualitas air daerah rawa. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang air. Luas lahan rawa Indonesia kurang lebih 33,4 juta hektar yang terdiri atas lahan rawa pasang surut sekitar 20 juta hektar dan lahan lebak 13,4 juta hektar. Lahan pasang surut yang telah direklamasi 3,84 juta hektar yang terdiri atas 0,94 juta hektar oleh pemerintah dan sisanya oleh swadaya masyarakat lokal. Dan siklus hidrologi. Siklus air atau yang sering dikenal dengan siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, prepitasi, evaporasi, dan transpirasi. Bisa dilihat di slide, ini adalah proses dari hidrologi. Yang pertama itu adalah adanya air permukaan, lalu terjadinya penguapan. Setelah penguapan akan terjadinya hujan. Kemudian hujan akan turun ke tanah, maka di situ akan terjadinya peresapan air, kemudian masuk ke dalam tanah atau batuan berpori, kemudian akan terjadinya air masuk ke dalam tanah atau yang disebut dengan air dalam tanah. Selanjutnya, di sini ada data yang mana data ini menunjukkan bulan April mempunyai nilai yang tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya atau sesudahnya. Di sini bulan April mempunyai data curah hujannya sebanyak 333. Kemudian hari hujannya itu sebanyak 14 hari. Kemudian suhu udaranya yaitu 27,2 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya sebanyak 90,2%. Kemudian radiasi suryanya itu adalah 0,53. Selanjutnya kesetimbangan air. Metode yang digunakan untuk menghitung kesetimbangan air dalam penelitian ini adalah metode yang dikemukakan oleh Hewlett dan Nutter dengan rumus PG sama dengan ET ditambah Q ditambah AS, di mana PG itu adalah curah hujan bulanan atau tahunan, kemudian ET adalah evaporasi transpirasi total, kemudian Q itu adalah limpasan permukaan air, debit aliran sungai, kemudian ada delta S, yang mana delta S ini adalah perubahan kandungan air tanah. Selanjutnya ada pengelolaan air. Indonesia memiliki lahan rawa terluas di kawasan tropika dengan bahan sedimen yang terdiri atas tanah mineral, tanah gambut, atau kombinasi keduanya. Diperkirakan rawa yang ada di Indonesia memiliki potensi sebagai lahan pertanian. Strategi pengelolaan air secara spesifik dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan air di tingkat tersier, kemudian pengelolaan air mikro di lahan petani. Keduanya harus sinergis dengan sistem irigasi atau drainase di tingkat makro atau primer dan sekunder yang telah dibangun. Beberapa sistem irigasi atau drainase yang telah dibangun sejak Pelita 1 tahun 1999 antara lain adalah sistem Garpu atau yang dikenal dengan EPORK sistem atau disebut juga dengan sistem kolam. Kemudian yang terakhir, hidrotopografi. Hidrotopografi adalah kondisi ketinggalan muka air terhadap topografi permukaan lahan di lahan rawa pasang surut. Jenis topografi rawa pasang surut dinyatakan dengan banyaknya jumlah terluapi pada lahan rawa pasang surut, baik akibat kenaikan muka air laut atau kenaikan sungai utamanya. Berdasarkan kondisi topografi wilayah, kawasan lahan rawa sangat memungkinkan untuk dibangun bendungan atau waduk yang memiliki berbagai fungsi, dengan fungsi utama adalah menampung surplus air bulanan yang cukup besar di wilayah ini. Fungsi lain adalah sebagai cadangan air bagi periode bulan-bulan defisit air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk air minum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.